itu hero yang bagus untuk di first pick, memang mahal karenanya. Tapi Natalie Dimana ternyata. Oke, targetku? respect sepertinya ini. Respect Ben untuk teman-teman dari MBR Delphin dan Natalie ya? kalau Fredrin sebenarnya ya di first space gue jujur agak mahal sih untuk di ban karena kalau kita lihat dari hero-hero lainnya yang akan lepas seperti kayak ada Grok gitu kan, ada yang nggak terlalu mahal tapi benar-benar efektif ya. Contohnya kayak Grok atau mungkin kayak Valentine, Faramis, Parsha itu kayak lebih mahal, lebih worth lah untuk di ban. Ruby. Ini udah respect ban semua sih kayaknya. Band semua. Ada Target apa ya? dengan Ruby Lim? Dia target ban sih karena kalau ditanya ban Ruby alasannya apa? Ruby meta iya, tapi kalau dibilang powerful enggak. Enggak. Adalah segalanya. Tapi dia bisa untuk nge-cancel beberapa pergerakan mungkin. Kayak adanya Ya. Dominant Blaze, Reroll Manipulation itu bisa banget di-cancel dengan Dunran Wolf King dari seorang Ruby. Tapi kita akan melihat dia POV dari Gaming House MBR ya. Sana ada Valanir yang lagi pakai kipas gitu ya. Panas. Panas ya. mungkin, gerah mungkin ya. Gerah. Tapi kalau lihat kali ini 1-1 kembali menjadi pilihan band dari tim Echo Iris sedangkan MBR. Apakah mereka bakal coba untuk lepas ke salah satu hero? Ternyata MBR menurut gua kali strategi mereka adalah mereka menginginkan seorang Pakuito Lim. Oke. Oke, ini Echo. Oh, Kayaknya di ban deh. Faramis sama Valennya diadu. jatuh. Bisa jadi. Pakitonya apakah bakal coba di ban? Ternyata Echo Iris ada yang beberapa player di Gaming House, ada yang terpisah juga ya. Oke. Tapi tenang, mereka semua on cam kok, jadi nggak ada joki-joki. Ya ada aman. joki-joki klub. Mereka selalu bermain dengan sportivitas, menjunjung tinggi sportivitas tentunya. Iya, lagi di joki buat apa sih? Buat apa sih tanpa Pakito? Benar saja apa yang dikatakan dengan Kokolim. Gak bakal coba dilepas karena hero ini terlalu kuat, terlalu mahal untuk dilepas. Apalagi dengan tidak adanya Balmond gitu. Biasanya counter Pakito adalah Balmond. Udah gak ada Balmond, siapa mau counter dia? Baras mungkin masih bisa. Tapi Valentine kah menjadi pilihan pertama? Sebenarnya ya keuntungan dari first pick ketika Valen dan Faramis dilepas, dia bebas memilih mau pakai Valen atau Faramis, dan ya sisanya sebenarnya bakal ambil lah kayak ya seperti Valentine udah diambil sama MBR, Faramisnya diambil sama Eko, itu udah natural lah sebenarnya. Cuman satu lagi nih apa kira-kira ya? Satu lagi mungkin lebih ke arah Julian. Mungkin bakal coba diamankan Julian Jungler mungkin. Tapi terlalu mahal juga sih buat kemarin Julian. Atau mereka mau coba ngaman Esmeralda dulu. Grok? Atau bakal Grok, masih ada Parsha juga masih ada. Tapi jika mereka mengamankan Parsha maka MOV-nya bisa nge-copy ke arah seorang Parsha. Tapi balik lagi ke Faramis yang mau ditaruh di mana? Apakah Faramis roamer atau Faramis mid lane? Tapi Cloud kali ini. Cloud, Waktunya oke, pertunjukan siap. kita. Cloud yang tadi sebenarnya sering banget lepas ya, dari game sebelumnya juga lepas terus, tapi kita nggak melihat Cloud di pick. Namun kali ini akhirnya dimunculkan nih sama teman-teman Echo Iris. Yang menurut gua sih dengan pick Cloud ini buru-buru sebenarnya bisa langsung di counter, match up-nya langsung diambil juga bisa, tapi pertanyaannya kalau memang udah masuk ke mid game sampai late game, match up seperti apapun menurut gua bakal tetap berasa sih impact dari Cloud-nya. Tapi kita bakal melihat kali ini Esmeralda langsung coba lebih pindah bersama Fanny. Oke. Terlepas. Tapi kita ketahui MBR Delta memang memiliki satu user Fanny tentunya. Dan dilihat di sana kami yakin dengan Fanny langsung salaman mereka. Saya yakin dengan Fanny. Wah, suhu Fanny. Suhu Fanny. Cuman ya Fanny ini hero yang gimana ya, tergantung dengan early-nya. Kalau early-nya memang membantai banget, pastinya untuk scalingnya Udah enak. snowball. Pasti ke snowball langsung. Iya, Fanny ya. tapi kalau early-nya nggak galak ya, itu masuk ke mid sampai late game-nya jujur agak susah. Apalagi Sulit. pastinya ketika udah ada Fanny, langsung ada beberapa hero lah yang nggak counter gitu kan. Ya, tapi kita melihat kali ini Fanny menjadi jawaban dari pemain dari MBR Delpine. Echo Iris, apakah mereka punya jawaban untuk meng-counter ke seorang Fanny? Gerbong kali ini apa yang akan coba dia pick? Ternyata lebih ke arah drop. Oke, ini set pasti. Lumayan oke, Grok. Bukan hanya untuk nge-counter Fanny-nya sih, tapi untuk menangin dari gameplaynya, dari setup untuk ngambil natural objective atau kayak mungkin turret. Lebih enak, tapi permasalahannya mereka butuh burst damage yang benar-benar tinggi. Entah itu jungle-nya mungkin bermain assassin kah? Karena kalau jungle-nya dia akhirnya mainin jungle keras juga nih, yang akan kasihan nanti Cloud. Dia akan jadi target satu-satunya, target utama juga. Walaupun ya kita tahu lah dia punya altar dari teman-teman Echo yang bisa ngebantu juga nanti ketika tim fight. Ya, tapi kita bakal melihat tentunya Echo Iris bakal coba untuk nge-ban ke salah satu hero. Mungkin marksman dari tim MBR Delpine, mereka bisa aja nge-ban ke arah Melissa kalau mau. Cloudnya bermain aman di landing page-nya. Benar, Melissa, pokoknya hero-hero early lah. Hero early, Clean Popol. gitu-gitu lah, Popol.
Jadi dibuang-buang aja semua. Tapi Lolita ternyata, karena memang belum ada roamer juga sih sebetulnya dari MBRD Alpin. Ya, mereka belum punya roamer, sedangkan Echo Iris mereka udah punya roamer, yaitu seorang Grok. Jadi udah dipastikan Faramis bakal menuju ke arah mid laner. Echo Iris mereka juga masih membutuhkan jungler dan juga XP lane. Apakah MBR bakal coba untuk ngabisin hero-hero ke arah dari XP lane dan juga jungler? Bener aja, XP yaitu lapu-lapu menjadi pilihan dari MBR. Wah, ini mereka nganalis banget kayaknya deh sampai nge-ban ke arah lapu-lapu ya. Karena kalau kita lihat matchup Esmeralda yang paling ngeselin ya Uranus atau Dirot enggak sih? Dirot untuk menangin lane, Uranus untuk sama-sama nge-cut, powernya sama, atau mungkin Benedetta. Tapi kali ini yang di-ban adalah lapu-lapu. Mungkin adalah salah satu hero power juga dari Echo Iris yang memang udah dianalis sama teman-teman MBR, makanya sampai di-ban gitu kan. Ya, tapi kita lihat kali ini lapu-lapu menjadi pilihan ban cukup unik sebenarnya. Karena masih ada Esmeralda ya, kayak lo bilang, masih terbuka juga. Atau bahkan kali ini MBR mereka nge-ban Ruby, mereka punya jawabannya. Itu yang ingin ngamanin Fanny. Benar. Bahwa aku Untuk Romo udah ambil masih Grok sih hidup. sebenarnya. Tapi kalau untuk jungle lawan Fanny apa yang paling gampang sebenarnya sih ya Saber ya, tinggal angkat beres. Cuman akan Saber nggak dari ya Akai. Oh, Akai. Akainya di ban, udah kebaca sih sebenarnya dia akan ban Akai. Oke, bakal ban Akai. Belum memiliki jungler dari Echo Iris. Apakah mereka mau Saber sebagai counter alami ke arah seorang Fanny-nya? Atau mereka bakal coba untuk mengamankan beberapa hero yang menyebalkan, seperti adanya Saber ataupun Chow yang bisa nge-lockdown langsung ke arah seorang Fanny. Paling nggak ada satu lagi lah stoppernya. Kalau terlalu bebas ya Fanny-nya bakal gokil juga, bakal nabrak-nabrak terus. Set tornado strike-nya ya. Makanya. Dan juga Cutthroat bisa langsung menginstant kill terhadap marksman dan juga mix dari teman-teman dari tim Echo Iris. Lalu Echo Iris mereka butuh stopper buat Fanny. Apakah mereka bakal coba respect ke seorang Fanny tersebut, atau mereka lebih memilih untuk mengamankan hero comfort mereka kali ini dan Uranus sebagai counter untuk Esmeralda terlebih dahulu, Lim? Ya, untuk matchup sih lebih tepatnya dia. Jadi ketika Esme-nya coba untuk cut wave, Uranusnya juga bisa gitu kan, sama-sama nge-cut dan ya akhirnya sama-sama fight. Hitungannya jatuhnya di tim fight-nya nanti seefektif apa dari kedua XP ini. Karena kalau misalkan kita lihat pergerakannya ke arah XP ditabrakin, kayaknya sih ya sama-sama keras dan sama-sama capek ya jatuhnya. Jauhat Romer. Menarik kali ini Valanir apakah bakal mengamankan satu buah Jauhat sebagai stopper juga dengan adanya ejector yang dia punya, bisa ngelempar siapapun yang mau, ataupun Unstoppable Force yang bisa mengejar siapapun yang dia mau. Dan Chow kan? Oke, Chow dan juga Clean menjadi kedua hero pilihan terakhir dari MBR Dilpine kali ini, Lim. Nah ini jungle-nya nih, siapa nih kira-kira jungle-nya? Dia mau ngambil assassin juga kah? Dibalikin gitu kan, sama-sama pakai assassin, atau dia mau pakai yang keras kayak Baxia mungkin? Barat sebenarnya yang kurang enak sih ya di game kali ini, walaupun masih possible. Barat ya? Bener, karena oke, tim fight-nya dia akan keras banget jadi frontliner juga. Masalahnya udah ada dua nih frontlinernya, damage dealernya yang kurang takut. Gak ada healer juga. Biasanya kan kalau lu mau pakai Baras harus ada healer. Tapi Gashian, wow, Ini dahsyat sih. Are you seriously? Tapi Bener, bagus. kalau Gashian bagus menurut lo? Bagus karena ya dia makanin cowoknya, makanin clean-nya enak, atau damage yang dikasih tuh kan magical. Jadinya damage dari cloud-nya itu akan bebas. Oke, apakah nih Gashian langsung di look menjadi salah satu hero jungler terakhir dari Echo Iris? Apakah Gashiannya seperti Gashian Lim gitu? Gashen Lim udah nggak ada lawan sih Gak, sebenarnya. no counter ya Gashian Lim ya? Bener, untuk Yang terakhir itu gue liat ada sih di story teman gue sih. itu memang kerjaan teman-teman kita yang kayak gitu. Kalau yang jelek tuh di screenshot. Ya. Oke. Yang bagus enggak. Tapi jujur Gashen ya untuk clear jungle-nya juga sebenarnya ya nggak cepet sih. Tapi menurut gue masih bisa untuk ditaruh di jungle karena powernya dia tuh nggak perlu spell lain. Kalau kayak flicker, execute dia tuh nggak perlu itu. Dia perlu retribution yang memang akhirnya udah cocok banget sama Gusionnya, tapi ya balik lagi tergantung. Gusionnya kali ini akan menjadi follow up dan Fanny yang sangat minim CC dari lawannya tadi. Ya, ini dia langsung kita memasuki untuk game yang pertama antara MBR Dilpine melawan Echo Iris. Siapakah yang akan mendapatkan poin pertama mereka untuk di game yang pertama? Langsung aja kita menuju ke the lane of the kolom komentar, langsung ramekan saja dan jangan lupa untuk dipencet tombol like dan jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe-nya. Waduh,
ya kita akan lihat nih performa dari Fanny yang sebenarnya dia lumayan bebas lah, bisa untuk bantai-bantai di awal, tapi kita lihat di mid lane poking damage yang diberikan Echo Iris lumayan sakit. Shine harus sedikit mundur dan kali ini mengarah ke arah Fanny, akan ada backup sepertinya. Jet Kundu terkena stun lagi dan first blood bisa diamankan oleh Ember Delfin. Sudah habis energi dari Fanny, so gak akan maju lagi. Ya, tapi kita bakal melihat kali ini dari seorang Valanir udah dipaksa recall begitu saja tentunya, dan ternyata kali ini Shine bakal coba untuk memanfaatkan satu buff cooldown terlebih dahulu. Cooldown reduction yang dibutuhkan untuk di early game ya. Sementara Fanny udah coba bergerak tentunya, dan kali ini Shine udah melakukan first blood juga, tapi Fanny bakal coba menargetkan ke arah siapa? Suka ada strike, langsung mengarah ke arah Shelly, tapi save kali ini bakal dipaksa mundur, udah nggak punya energi lagi, dan pada akhirnya Valanir mencoba untuk nge-follow up terhadap seorang save kayaknya Lim Kocul. Oke, walaupun tadi kita lihat posisinya enak sebenarnya, tapi kalau seandainya Faramichi tadi masuk ke dalam bus, itu mungkin bisa ditumbangin. Bisa. Tapi dia nggak lewat busnya, jadi nggak terlalu deket tembok, so dia masih bisa selamat. Tapi kali ini kita lewat busnya, jadi nggak terlalu deket tembok, so dia masih bisa selamat. Tapi kali ini kita lihat lumayan agresif dari Fanny-nya, walaupun kita lihat dari hasilnya kurang dikit. Flicker ternyata. Flicker harus dikorbankan dari seorang Kelly dibandingkan dia mengorbankan nyawa, tapi di sisi lain lagi dan lagi Shine berhasil nge-pick off Kasang 4G untuk yang kedua kalinya di area bottom lane. Gerbong kali ini sepertinya sedikit kesulitan berhadapan dengan Gichel di area bottom lane-nya, Lin. Ya, terpaksa recall ya, otomatis dari Turtle sebenarnya terbuka untuk teman-teman Ember Delfin, tapi sekali lagi ketika ada Fanny di bagian jungle ya, otomatis ketika Turtle muncul dia akan ngambil buff dulu. Jadi teman-teman itu harus bisa nge-delay ya, dia harus bisa buying time di arah Turtle, jadi nggak di setup duluan sama musuhnya. Dan yang gue lihat juga tadi dari Echo nggak langsung buru-buru setup kok. Iya, ternyata ada technical pause dari MB Ardil Pine, mungkin sedikit ada technical issue, makanya supaya kalian bisa bermain Mobile Legends dengan lancar, nyaman dan aman, langsung aja menggunakan IndiHome paket gamer supaya koneksi kalian stabil. Betul. Makanya kalau kalian mau turnamen nih gitu kan, apalagi turnamen yang prize poolnya gede, internet juga harus aman. Kita harus coba untuk mempersiapkan gitu untuk ikut turnamen tersebut, mulai dari internet, mungkin device juga, dan jangan lupa juga skin-skin juga yang keren harus kita siapin. Makanya dapetin skin keren bisa langsung top up sekarang juga di @viewpoint.id ataupun di website kita di viewpoint.id tentunya. Benar, top up aman, cepet banget prosesnya. Jadi ya apalagi sekarang kan event tuh lagi banyak tau. Event Mobile Legends skin-skin tuh lagi banyak. Jadi kalian bisa langsung top up di sana. Ya, tapi kita langsung memasuki kembali di game yang pertamanya setelah tadi ada sedikit technical pause dari kedua tim, dan kita lihat kali ini Turtle sepertinya akan coba di-poke terlebih dahulu oleh teman-teman dari Echo Iris. Tapi kita bakal melihat juga dengan Turtle udah mulai di-poke kali ini memancing untuk seorang Fanny kembali hadir dari seorang menuju ke arah seorang side di sana. Di mana kali save-nya bakal dipukul mundur karena adanya satu bodega di seorang China. Harus bisa recall nyaris aja tadi kalau kena tuh short spike-nya itu pasti dikejar, tapi ternyata nggak connect untuk dagger terakhirnya, jadi masih bisa diamankan juga. Kali ini Turtle-nya malah di setup sama teman-teman Ember Delfin. Chefnya udah hadir lagi, udah recall dengan 4 cable berhasil hadir kembali di bagian Turtle, dan dimana Gasha-nya masih terlalu jauh dari tim Echo Iris. Tampaknya MB Ardil Pine untuk di early game berhasil memimpin dengan 1000 gold yang mereka punya sekarang. Oke, ini kita masih ngelihat di early game yang cukup santai ya temponya dari keduanya, walaupun killnya memang diunggulin sama teman-teman MBR, tapi hanya 2 kill dan goldnya juga hanya berbeda 1000. Di awal nggak terlalu yang gimana-gimana sih sebenarnya. Beatnya ini loh yang jadi masalah, clear midnya dan langsung jalan berdua itu benar-benar cepat banget dari MBR, namun sudah siap di trap, langsung wild charge dan instant kill. Shine gak bisa ngapa-ngapain lagi dan harus menjadi korban pertama pastinya untuk Echo Iris. Ada Blood Slaughter tentunya, benar-benar sakit damage yang diberikan dari seorang Gashian, langsung instant kill terhadap seorang Shine di sana. Dari Valanir kali dengan cowoknya masih coba untuk
open map. Mencoba untuk nge-follow up dari seorang Save Dapat. yang nampaknya mencoba untuk mengamankan satu buff purple buff milik dari tim Echo, di mana purple buff berhasil steal, tapi The Wave Dragon berhasil dikeluarkan berserta seorang barrier di sana menutup jalan mundur seorang Save. Pada akhirnya Save pun tumbang di tangan seorang Gashian dengan Shadow Blade Slaughter yang dihasilkan damage-nya benar-benar sangat sakit. Tapi kali ini Faramisnya Valentino untuk bakal pecah karena terkena The Way of Dragon Limb. Waduh, bagus banget tadi bariernya. Tembok groknya tuh on point banget. Walaupun kehilangan purple buff, tapi kali ini karena memang nggak terlalu bagus juga kalau mau ditabrak balik, akhirnya ya Fanny dari save dia masih bisa dapetin purple buff yang dia punya. Dan ya, tergantung setup selanjutnya nih, mau kemana yang dituju. Karena kita lihat di gold lane-nya ada Cloud loh, yang nantinya bakal jadi asuransi juga untuk Echo. Jadi nggak boleh terlalu nyantai nih dari MBR. Ya, tapi kita lihat juga di sana Valanir. Hati-hati, Valanir harus dipaksa mundur terlebih dahulu. Tapi Sign masih terus coba untuk melakukan clear waves minion terlebih dahulu juga di arah mid lane-nya. Tapi Save kali ini udah mulai hadir. Bakal coba untuk membantu karena kacau tapi Cutthroat dan juga Tornado Strike sepertinya belum bisa untuk mendapatkan satu poin terhadap seorang Child di arah top lane-nya kali ini, Lim. Damage-nya ketahan sih, kayaknya ada item defense deh tadi dari Chell-nya, makanya masih lumayan kuat gitu kan. DHS sudah jadi dan Sword Spike lagi dan masih ada altar yang bisa menyelamatkan pastinya di bagian belakang. Fancy Nancy mengejar ke arah Chell dan masih punya Battle Mirror Image. Fanny dari Save mengamuk langsung mendapatkan satu kill pasnya next target put. Bakal dikejar terus namun energi yang sudah mulai habis dan memaksa untuk Save mundur. Save dengan Fanny-nya udah mulai melakukan permainan agresif, berhasil mendapatkan satu poin eliminasi di arah jungle. Lalu kita bakal melihat kali ini untuk di arah turtle-nya siapa akan mendapatkan turtle, tapi di arah top lane top lane turunnya udah berhasil didapatkan oleh seorang Fancy Nancy. Kalau emang mau di-trade sebenarnya oke sih. Tapi ini belum di setup juga nih turtle-nya dan ya sempat untuk di-fight pastinya. Karena kita melihat juga di mid lane Cutthroat langsung hilang dari Kelly, tidak ada altar. Ini bukan momen yang bagus untuk Echo Iris nge-setup turtle. Jadi pilihan terbaik adalah kasih dulu kayaknya. Iya, kasih dulu tentunya turtle-nya ke arah teman-teman MBR Dealpan lalu bisa untuk meng-counter setup yang dilakukan oleh tim MBR. Tapi kalau lihat kali ini MBR mencoba untuk ngedorong bagian dari mid lane turretnya. Oke, Sword Spike udah mulai connect time. The Wolf Dragon menuju ke arah seorang Gasha begitu saja. Apakah Gashanya masih bisa survive dari seorang Valanir dan malah seorang Gasha yang berhasil ditumbangkan di sana, Lim. Gasha ini sih boleh-boleh tadi ya. Cuman ya sayangnya masih ada backup dan ya dia kalah dari segi damage. Dia berdua dan Gashinya juga sendiri, ada CC tambahan dan yang ditarget kan Chow keras juga gitu. Tebel gitu kan, tapi nyaris aja Valnya terpick off tadi. Untung dia masih punya efek shield dari Sumupo yang dia punya. Tapi kali ini kita bakal melihat Turtle langsung diamankan menjadi milik MBR Dealpan untuk yang kedua kalinya. Dan kita lihat dari top lane, Falling Star bergerak ke arah seorang Chell kali ini, tapi Chell masih mau lebih. Chell masih coba memaksakan untuk nge-push ke arah top lane turret. Dan pada kali ini sprint Chell dipaksa untuk mundur menggunakan satu buah spell sprint tentunya. Oke, turret atasnya nggak hancur. Sementara kalau kita lihat di bottom lane bisa didapetin dari outer turretnya. Otomatis lebih untung lah ya dari Ember Delphine juga. Bahkan kali ini purple-nya nggak dikasih free. Valanir bener-bener bandel banget. Dia nggak buka side di depan. Dia mencari informasi. Walaupun untuk commit mungkin nggak boleh buru-buru juga sih. Ya, boleh terburu-buru juga untuk selalu melakukan satu buah inisiasi. Lalu kita bakal melihat juga kali ini Sign dan juga Valanir terus menerus berdua bergandengan tentunya untuk bisa menghasilkan DPK maksimal dari Valanir dan juga Sign-nya. Lalu dari arah mid lane-nya kali ini Gashian harus memperhatikan lagi target Sword Spike-nya. Gak boleh terlalu memaksakan seperti apa yang dia lakukan pada sebelumnya. Bener, karena kalau yang ditarget keras nggak mati, Gusion ini susah. Dia tipe hero yang gimana ya? All-in juga, walaupun akhirnya masih bisa ngedes kabur lah dengan incandescence-nya. Cuman kalau misalkan yang ditargetin nggak tumbang, itu menurut gue bakal jadi rugi banget dan kelihatan kali ini dari Save. Namun di orange buff bukan tempat yang bagus untuk melawan Fanny. So bakal mundur sepertinya, namun Sword Spike-nya udah connect, nggak bakal dimajuin karena sangat berisiko. Oke, satu buah call altar diaktifkan di sana di copy begitu saja dan lihat di flicker membuat Chelly langsung hilang. Valanir menendang ke arah seorang buat G, tapi buat G-nya masih bisa bertahan. Tapi kali ini Save masih melebih, tapi Save tidak memilih
memiliki energi yang maksimal untuk bisa memberikan satu perlawanan terhadap player dari tim Eko Iris tentunya. Oke, Orange Buff-nya mulai diambil lagi, dipasi lagi. Tertarik di mid lane-nya juga mulai didapetin. Ini nggak terlalu bagus untuk Eko Iris dan kali ini konsil karena top lane. Astaga, damage yang diberikan sakit banget. Dan Katrut mungkin nggak nyampe, ternyata masih bisa selamat dari Chell. Oke, Katrutnya nampaknya belum mencakupi itu range-nya ya, membuat tadi Shell-nya masih bisa mundur. Tapi kalau lihat di sana dari pergerakan seorang Gerbong terlalu terburu-buru, tapi Gerbong menjadi target selanjutnya dari seorang Sage. Save kali ini masih melebih, tapi ternyata bahkan dibalikin oleh Smartsport dan juga Southern Blade Slaughter yang udah mulai connect terhadap seorang Save. Pada akhirnya Save bakal tumbang. Valanir menendang ke arah seorang Gashen, tapi pada akhirnya Gashen pun down. Gerbong mencoba untuk berlari-lari mengejar impian dan pada akhirnya Gerbong masih bisa diselamatkan dengan satu bakal altar, tapi kita bakal melihat kali ini dari seorang Jelly bakal coba untuk mundur. Di sisi lain Putger mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seorang Gerbong. Ya, ini Grok yang tumbang sih lebih oke lah, karena kalau misalkan Uranus yang tumbang benar-benar akan rusak banget. Tapi ya di bagian lain ada Chell nih yang dari tadi belum tumbang sama sekali. Dia harusnya sih dia udah dapat 2 item dan impactnya nantinya akan lebih terasa. Harus sedikit hati-hati juga dari teman-teman MBR, jangan sampai terlalu nyaman dengan gameplaynya, jangan sampai kayak tadi bisa di-trap sama Gusion. Karena kalau kita lihat dari itemnya, Gusionnya udah lumayan sakit nih. Dia bermain dengan Shadow Twin Blade yang memang high risk juga sebenarnya, tapi high reward karena dia dapetin damage di first hit-nya, life steal juga, tapi itu akan ketahan sama efek-efek dari magical defense-nya. Ya, tapi kalau lihat dari item mereka juga udah memiliki item-item mereka inginkan seperti adanya Clouda. Dia butuh DHS, dia udah punya DHS dan juga Golden Staff-nya. Nanti kita melihat kali ini Lord yang udah diinisiasi oleh MBR sepertinya bakal langsung diamankan dan mencoba untuk mundur, kemudian dia lalu reset lagi. Tapi permainan dari seorang Gerbong selalu melakukan cut minion di area base dari MBR. Dia berani banget. Dia susah di-kill sih sebenarnya dari Uranus. Fanny nggak bisa kalau untuk solo kill ke Uranus, bakal kayak tadi lama banget dan akhirnya bisa ditarik sampai ada temennya. Clean juga menurut gua harus ada satu bantuan lagi dari CC, entah itu dari mungkin dari Chow atau mungkin dari Valentin. Sebenarnya yang paling enak untuk ngepanis Uranus yang kayak tadi Valentin dan juga Clean yang turun tangan. Tapi kalau 2 player diturunin untuk ngekill karena Uranus tadi, Lordnya nggak akan jadi-jadi. Iya, tapi kalau kayak ini akhirnya Lord udah berhasil dipanggil tentunya, dan kita lihat Valanir siapakah yang bakal coba ditargetkan seorang Valanir. Tentunya di mana Valanir lebih memilih untuk mengamankan satu buah inner turret di arah mid lane-nya, dan Valanir bakal coba untuk bergerak kembali dengan Jut Kendu-nya. Dan di sisi lain kalau lihat di sana malah lagi Save menjadi target utama dari seorang Gashen, tapi kali ini Save-nya masih bisa diselamatkan. Goal Altar diaktifkan dari seorang Side kali ini yang membuat akhirnya 4G berhasil ditumbangkan, tapi kita lihat di sana Esmeralda masih mau lebih. Esmeralda mencoba untuk melompat langsung ke bagian belakang, tapi kalau lu lihat damage dari seorang Chell juga cukup sakit, membuat Valanir harus mundur terlebih dahulu kali ini. Oke, mendapatkan satu base turret dengan Lord yang pertama. Ini udah untung banget sih, dan hampir itu base-nya. Tuh, kalau itu difokusin dapet itu sebenarnya tadi, tapi ya terlalu beresiko juga. Jadi nggak terlalu bagus dan kembali reset. Sekarang pada mundur dulu, pada isi darah dulu. Purple buff lagi-lagi dikuasain untuk save, makin menggila lagi. Makin menggila lagi tentunya, dan kali ini kalau kita lihat teman-teman dari tim Eko kehilangan base turret, tapi kalau lihat ternyata turret base terakhir mereka nyaris saja berhasil langsung diamankan oleh tim MBR untuk game yang pertama, tapi mereka masih bisa melakukan defense. Tapi dari segi item kalau kita lihat kali ini clean-nya, damage yang dihasilkan udah sakit banget. Dia punya battle yang punya damage-nya, dia punya Malefic Sword, bahkan kali punya Blade of Despair. Apa kira-kira nih satu item yang bakal coba dibeli clean selanjutnya, Lee? Mungkin Berserker Fury ya. Iya, Berserker Fury harusnya ya. Nambahin kritikal. Banyak tipenya sih kalau dari Clean sendiri. Biasa ada yang langsung Berserker nyari damage, atau ya Endless Battle nyari sustain. Tapi di Clean kita lihat Gerbong coba dikejar, kali ini masih menunggu CC yang pasti, namun sepertinya agak sedikit jauh. Jadi harus dilepas ya, karena kayaknya buang-buang waktu sih ngejar Gerbong terus.
Iya, karena gerbongnya udah terlalu kuat. Dimana kalau lo kejar dia juga masih bisa kabur. Tambah regain head speed terus ya kan. Tapi kali kalau lihat juga nampaknya sebentar lagi Lord bakal bisa muncul. Dan Palanir berhasil menentangkan seorang Jelly, membuat Jelly pada akhirnya tumbang tapi save. Terbang ke area belakang, masih bisa terbang bebas di angkasa tapi belum. Coba untuk menargetkan ke salah satu player dari Echo Iris. Dan pada akhirnya di sana Kunge berhasil menjadi korbannya. Lalu kita bakal melihat kali ini adanya Lord and Hand. Lord sudah dewasa yang bakal coba langsung di poking damage-nya dari teman-teman dari Ambiar Dilpine. Tapi sumpah ini kayaknya di game 2 Fanny-nya kayaknya harus dapat respect sih. Soalnya penggunaan Fanny-nya bagus banget, tapi kali ini Fanny-nya akan dijebak sepertinya. Karena sudah mulai berkumpul untuk mirroring nampaknya karena Lord yang kedua nggak bisa untuk defend dan akhirnya menjadi free Lord untuk MBR Delphi. Free Lord untuk MBR Dilpine tentunya. Echo Iris bakal memiliki PR yang cukup sulit. Mereka harus bisa melakukan defense di area base, di mana mereka udah kehilangan satu base turret juga di area top lane. Gerbong di sana bergerak di area river lagi dan lagi berhasil nge-trigger skill dari per MBR untuk digunakan. Dan kali ini Glowing One untuk Paramis, artinya dia bakal memiliki efek burst terhadap musuh mereka. Bener banget. Tapi kali ini dengan dimana top lane udah nggak ada base turret, minion management harus maksimal lagi. Kalau sampai Uranusnya dari gerbong bisa motong 2 wave lagi kayak tadi, itu bakal bahaya jujur buat teman-teman yang berdelven. Kecuali mereka mau langsung komit, ikutin Lord dan coba nge-end. Tapi Blade Armor juga udah jadi nih untuk Kicau, jadinya udah siap lagi untuk nabrak. Iya, tapi kita bakal melihat kali ini MBR Sign tentunya mencoba untuk melakukan clear terlebih dahulu dari arah bottom lane-nya. Fanny langsung nge-push ke arah bottom lane dulu. Tapi Fanny katut menuju ke arah seorang Jenny. Tapi Jenny-nya masih bisa bertahan tentunya bersama Futge. Menerima damage cukup sakit, tapi lihat damage dari Fancy nanti di sana membuat Gel harus mundur terlebih dahulu. Lord sudah mulai masuk. Sign cukup sekarang, tapi masih ada Call Ultra yang menyelamatkan diri. Tapi kita lihat kali base-nya terbuka lebar dan ini dia kemenangan untuk MBR Dilpine di game yang pertama. Oke, 1-0 ya. Sebenarnya keduanya dari jungle-nya sama-sama ngangkat ya, dari save dengan Fanny.